Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum anatomi secara online khusus untuk topik anatomi pelvis untuk program studi kebidanan. Untuk kali ini kita akan belajar bersama tentang organ. Nanti pada sesi kedua kita akan membahas tentang dinding pelvis. Baik, ini adalah contoh penampang sagital dari susunan organ yang berada di dalam kafum pelvis. Mengapa kita pada sesi 1 ini belajar tentang organ terlebih dahulu, bukan dinding pelvisnya? Karena Anda sekalian telah belajar tentang organ reproduksi. Jadi kita mulai melanjutkan dari pemahaman Anda sebelumnya. Anda tentu masih ingat bagaimana organ reproduksi dari perempuan atau female reproductive system. Organ reproduksi perempuan terdiri atas beberapa organ utama. Yang pertama tentu adalah ovarium, kemudian tuba fallopi, lalu uterus, di mana uterus ini tentu terdiri atas fundus, corpus, dan cervix. Jadi cervix itu bagiannya uterus, kemudian vagina, dan pasti yang terakhir adalah genitalia externa. Sehingga bayangkanlah susunan ini semua berada dalam ruangan kecil yang kita nanti akan pelajari yang disebut sebagai kafum pelvis. Tetapi kita juga ingat bahwa di dalam ruang kecil ini, kafum pelvis ini, tidak hanya organ reproduksi yang ada di dalamnya. Ada organ digestif dan ada organ urinarius. Sehingga tentu hal yang menarik untuk melihat bagaimana susunan dari 3 sistem organ tersebut berada dalam satu ruangan. Baik, kita mulai lagi satu konsentrasi kita, yaitu di sistem reproduksi. Ini adalah contoh organ reproduksi, yaitu uterus. Karena ini penampang sagital, maka kita akan perlu mengembangkan daya imajinasi kita untuk melihat bagaimana secara 3 dimensi susunan dari sistem reproduksi ini. Coba Anda lihat dari penampang sagital ini ke dalam. Ini adalah uterusnya. Kemudian ternyata uterus ini berhubungan dengan ovarium. Ini ovariumnya berhubungan dengan yang disebut sebagai tuba fallopi. Nah, ini tuba fallopi. Tuba fallopi kemudian berdekatan, tidak attaching sebenarnya, masih ada jarak, cuma jarak itu begitu kecil, berdekatan dengan organ yang disebut sebagai ovarium. Seperti yang sudah Anda pelajari, ovarium itu menghasilkan ovum, di mana ovum kalau sudah dihasilkan oleh ovarium, dia tentu akan melakukan ovulasi, yaitu berpindah dari ovarium menuju ke tuba, kemudian stay di tuba untuk menunggu sperma sehingga dapat terjadi fertilisasi. Nah, ini ovarium, ini tubanya. Tuba terdiri atas beberapa bagian. Ada 4 bagian. Ada fimbriae, kemudian ada infundibulum, ada ampula sepanjang ini ampula sampai di berdekatan pangkalnya uterus. Nah, di sini ada isthmus. Jadi ada 4 bagian dari tuba ya. Kemudian dari isthmus ini baru ada uterus. Balik lagi ke penampang sagital. Nah, ini uterusnya. Nah, uterus seperti kita ingat lagi dulu pelajarannya, ada fundus, ada corpus sebagai body, di mana dalam corpus ini terdiri atas perimetrium lapisannya, kemudian myometrium, baru endometrium. Nah, ini endometrium yang berada atau menyusun kafum uteri. Jadi kafum uteri itu ada di dalam uterus. Baru ke bawah dari fundus, corpus, ke bawah akan ketemu dengan cervix. Ini cervix. Jadi biasanya masyarakat bilang sebagai leher rahim. Ini leher rahim. Leher rahim kalau kita sebutannya bukan leher rahim ya, bahasa medisnya kita sebut sebagai cervix. Ini cervix. Ini adalah jalan lahir. Jadi nanti kalau embrio yang implantasi di endometrium tumbuh masuk ke kafum uteri, di kafum uteri pada waktu hamil kan di sini ya. Nah, nanti kalau waktunya persalinan, maka si cervix 2 ini, posio ini 2 kelihatannya karena potongan sagital, maka akan terbuka supaya embrionya bisa keluar. Sehingga dikenal bahwa cervix itu adalah jalan lahir.
Jalan lahir berikutnya adalah ini, yaitu vagina. Lihat vagina dimulai dari mana? Mulai dari sini, dari fornix sampai ke luar, dimana nanti vagina menjadi bagian dari genitalia eksterna. Ya. Nah, lihat kalau dari penampang ini Anda akan bisa memahami bahwa vagina itu adalah tubulum muskular panjang. Kenapa dia memanjang? Lihat fungsinya, bahwa vagina itu berfungsi sebagai organ kopulasi, organ untuk aktivitas seksual. Jadi di sini ada penis di dalam, diterima oleh vagina sehingga terjadi aktivitas seksual. Dari situ nanti akan ceritanya sperma bisa masuk menuju serviks sampai kemudian menuju ke tuba sini tadi untuk bertemu dengan ovum. Nah, balik lagi ke sini, ini vagina. Dari sini baru terbentuk ke sini, ini vagina. Di sebagian sini akan membentuk genitalia eksterna. Jadi jelas ya. Ada ovarium penghasil ovum, ada tuba tempat fertilisasi yaitu bertemunya si ovum dengan sperma. Kemudian ada uterus. Uterus itu adalah organ untuk terjadinya kehamilan, di mana di sini akan ada tumbuh kembangnya embrio, tempat implantasinya embrio. Kemudian dia akan tumbuh sehingga embrio itu kemudian menjadi janin. Lalu ada vagina, tempat keluar masuknya sperma dan juga tempat jalan lahir dari janin yang dikandung oleh uterus. Inilah susunan satu sistem reproduksi. Nah, tadi di awal kita sebutkan bahwa sistem reproduksi juga berhubungan dengan sistem urinarius dan sistem digestif. Di manakah mereka? Kalau Anda sudah memahami sistem reproduksi di satu sistem, satu tempat, ya, sebagai sebuah sistem artinya akumulasi organ dengan susunannya tertentu, maka coba lihatlah di bagian depan, ini berarti depan, ini ternyata si uterus dan vagina bertemu dengan satu organ spesifik. Siapakah organ ini? Ini organnya mulai dari sini sampai ke depan sini. Organ ini disebut sebagai vesika urinaria. Dari vesika urinaria akan keluar satu saluran sampai ke genitalia eksterna. Nah, ini salurannya. Saluran ini disebut sebagai uretra. Nah, organ vesika urinaria dan uretra ini tentunya merupakan bagian dari sistem urinarius. Kemudian berpangkal dari sistem reproduksi ke belakang, kita akan melihat satu organ lagi di sini. Nah, lihat organnya tubulum muskular juga, di mana dia di genitalia eksterna juga keluar, ada tembusan di sini, kita kenal sebagai anus. Kita telusuri organnya ada di belakangnya uterus, ini yang disebut sebagai rektum. Sehingga rektum, sigmoid, rektum sampai dengan anus, ini mewakili sistem digestif. Berdasarkan susunan ini, dari depan ke belakang pada potongan sagital, Anda akan bisa melihat bagaimana bahwa sistem reproduksi diapit oleh dua sistem yang berbeda. Di bagian depan oleh sistem urinarius, di bagian belakang oleh sistem digestif. Apa makna pemahaman ini? Bahwa kalau hamil berarti bayangkan di sini ada embrio, ada janin tumbuh. Maka kalau dia tumbuhnya di trimester pertama, berarti dia masih berada di dalam cavum pelvis bersama vesika urinaria dan rektum. Sehingga kalau dia membesar, konsekuensinya apa? Dia akan menekan vesika urinaria, dia pun akan menekan rektum. Dampaknya kalau dia menekan vesika urinaria, padahal kita tahu fungsinya adalah menampung urin, sehingga bayangkan kalau sesuatu yang menampung urin ditekan, maka dia akan menyebabkan perempuan tersebut di trimester pertama mengalami sering buang air kecil. Tetapi berbeda dengan yang di belakang. Di belakang bukan berarti dia diare, justru sebaliknya, karena ada tekanan dari uterus yang tumbuh, karena embrionya tumbuh, maka feses itu malah justru sulit keluar. Sehingga masalahnya adalah si perempuan itu akan mengalami sembelit, susah buang air besar. Masalah seperti ini harus diwaspadai kalau ceboknya tidak bagus.
dengan dia sering pipis, maka dikhawatirkan terjadi infeksi. Lihat, dua lubang antara uretra dengan vagina itu berdekatan. Kalau ceboknya tidak bagus, maka infeksi dari depan bisa ke belakang, dari belakang bisa ke depan. Itu konsekuensi yang pertama. Nah, keluhan ini akan berkurang ketika kehamilannya itu naik di trimester kedua, di mana uterus akan menembus batasan kafum kafum pelvis. Dia akan keluar dari kafum pelvis menuju ke kafum abdomen. Sehingga nanti kita akan belajar di manakah batasan antara kafum pelvis dengan kafum abdomen. Kalau uterus beserta embrionya ini naik ke kafum abdomen, maka dia tidak akan lagi menekan vesika urinaria dan rektum. Selesai, artinya tidak ada keluhan di trimester kedua. Tetapi waspada, di trimester ketiga si janin itu akan siap-siap dilahirkan. Ketika dia siap-siap dilahirkan, maka dia akan masuk lagi ke kafum pelvis. Sepanjang janin itu masuk ke kafum pelvis, konsekuensinya adalah penekanan pada vesika urinaria dan rektum. Hal yang sama akan terjadi lagi di trimester ketiga. Permasalahannya kalau kemudian terjadi persalinan, konsekuensinya maka si janin itu akan kesulitan untuk dilahirkan. Yang pertama. Yang kedua, justru semuanya dengan daya tekan di dalam kafum pelvis bersamaan, maka yang lahir 3. Janinnya bisa lahir, urinnya juga bisa keluar, fesesnya juga bisa keluar karena tekanan intrapelvis yang begitu tinggi. Jadi tadi dua konsekuensi ya pada waktu persalinan. Dengan tekanan dalam pelvis yang begitu tinggi, janinnya sulit keluar alias macet persalinan. Kalau misalnya di sini ada feses atau di sini ada urin, di mana keduanya kemudian jepit si uterus. Itu pertama. Yang kedua, kalau ternyata dia tidak sampai jepit tapi justru menekan semuanya keluar, janinnya keluar, urinnya keluar, ininya fesesnya juga keluar. Konsekuensi dari situ adalah bahwa setiap persalinan wajib hukumnya bagi seorang bidan untuk memastikan vesika urinarianya kosong dan rektumnya kosong. Jadi intinya ibu itu harus pipis dulu sebelum waktunya melahirkan atau beol dulu sebelum waktunya ditolong persalinannya ya, sehingga nanti yang lahir hanyalah si janinnya. Baik, dari sini kita sudah mempelajari bagaimana susunan organ reproduksi yang berada di dalam kafum pelvis. Oke, ini adalah organ kalau dia dilepas dari kafum pelvis. Saya harapkan Anda bisa melihat lebih terang. Lihat ya susunannya. Kalau dilihat dari potongan sagittal seperti ini. Kalau dilihat dari depan akan seperti ini. Nah, ini tadi, ini sagittalnya aja Pak ya. Anda patokannya adalah simfisis pubis. Nah, kalau patokan simfisis pubis bagian atas, kalau kita melakukan palpasi dari abdomen ketemu tulang kemaluan, itu berarti ketemu pubis. Nah, tulang kemaluan bagian tengah itu ada simfisisnya. Nah, pubis ini itu sebagai patokan organ di dalam kafum pelvis atau dia keluar dari kafum pelvis. Maka Anda akan ketemu di bagian depan adalah vesika urinaria, di bagian belakangnya vesika urinaria adalah uterus, kemudian rektum dari bagian dalam sana ya. Jadi artinya kalau mereka semua berada di dalam kafum pelvis dengan patokan pubis ini, secara palpasi Anda tidak mungkin melakukan palpasi sistem reproduksi kecuali kalau organ reproduksi itu keluar dari kafum pelvis. Putar dia ke depan akan terlihat seperti ini. Nah, ini adalah uterusnya hanya sampai di sini. Ini rektum, pasti susunannya nanti akan bergabung dengan sigmoid dan intestine lainnya ya. Nah, ini di depan ada vesika urinaria. Orientasi kita adalah ini adalah os pubis. Kalau Anda melakukan pemeriksaan abdomen, kemudian ada mentok di perut bagian bawah, pasti kan menyentuh tulang tuh. Nah, ini tulangnya tulang pelvis atau tulang pubis maksudnya. Spesifik adalah tulang pubis. Orang menyebutnya tulang kemaluan. Nah, kalau sudah sampai sini, berarti ke bawah ini adalah batasan dari ruang panggul.
sebutannya orang ruang panggul. Kalau kita menyebutkannya nanti adalah kafum pelvis. Artinya palpasi kita di bagian depan ini tidak akan bisa melakukan palpasi organ berada di dalam kafum pelvis karena ada batasan tulang ini. Kita hanya bisa melakukan palpasi organ di abdomen. Nah, hal yang menarik lagi, lihat di sini. Ini adalah ligamentum inguinal. Ligamentum inguinal ya. Lihat susunannya. Kalau dilihat lagi dari samping bagaimana? Nah, ini dia sampingnya. Akan ketutup oleh muskulus dari abdomen. Baik, kita pelajari susunan ini ya. Konsekuensi dari susunan bahwa vesika urinaria di depan, kemudian rektum di belakangnya, dan uterus di belakangnya, lalu rektum di belakangnya adalah bahwa kalau untuk kehamilan tadi sudah diterangkan, konsekuensinya adalah di trimester pertama dan trimester ketiga, karena si embrio masih berada di dalam uterus dan mereka masih berada di dalam kafum pelvis. Artinya kalau ada tekanan, maka tekanan itu akan saling berpengaruh di tiga organ ini. Berpengaruh di uterus, berpengaruh di vesika urinaria, berpengaruh di rektum. Itu terjadi di trimester pertama dan ketiga, di mana pengaruhnya pembesaran embrio itu akan menekan vesika urinaria dan menekan rektum. Dampak penekanan ke vesika urinaria adalah dia menyebabkan frekuensi buang air kecil bertambah sering, sedangkan dampak ke belakang dia adalah menyebabkan justru tidak bisa BAB karena tertekan. Gimana fesesnya bisa keluar? Karena tertekan ini. Oke. Kemudian dampak di persalinan. Dampak di persalinan adalah kalau misalnya si uterus sudah balik, beserta embrionya udah balik ke kafum pelvis, maka ada dua konsekuensi klinisnya. Konsekuensi pertama, bahwa si janin kesulitan untuk dilahirkan karena vesika urinaria penuh dan rektumnya penuh, kalah saing istilahnya, sehingga ada macet persalinan. Yang kedua, konsekuensinya adalah bahwa tekanan itu didistribusikan merata, tekanan intrapelvis, sehingga yang lahir tidak hanya janin, janinnya bisa keluar, tapi disertai dengan urin yang keluar atau feses yang keluar. Nah, artinya Anda tahu betul bagaimana organ-organ reproduksi, digestif dan urinaris itu tersusun sedemikian rupa berada di dalam kafum pelvis. Nah, coba kalau misalnya kita tunjukkan di sini bahwa tiga organ ini menembus bagian bawah dari kafum pelvis. Ini dia. Nah, ini bagian bawahnya, kemudian ini organnya, kemudian dia menembus bagian bawah ini disebut sebagai menembus dinding pelvis, dan itu adalah kekhasan dari dinding pelvis bagian bawah, bahwa dia ditembus oleh organ-organ genitalia eksterna. Baik, demikian susunan organ yang berada di dalam kafum pelvis. Harapan kami Anda bisa memahami yang terutama pertama adalah susunan organ reproduksi di dalam kafum pelvis. Ini susunannya semuanya berada di dalam kafum pelvis untuk perempuan. Dan yang kedua, bahwa Anda memahami susunan sistem reproduksi dalam hubungannya dengan sistem urinarius dan sistem digestif. Dua target itu yang harus Anda capai untuk pembelajaran praktikum organ viscera dalam kafum pelvis. Demikian praktikum untuk organ viscera. Harapan kami Anda bisa memahami. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, bisa Anda sampaikan kepada kami. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa kembali di sesi yang kedua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.